இன்னைக்கு செஞ்சிரோண்ணே. சொல்றா, யாரா நம்பிச்சது? சொல்றா, 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 சொல்றா. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Tentunya SLMT TV selalu hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Tambi. Baiklah, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak, ini dia alur cerita film selengkapnya. Film dimulai dengan memperlihatkan beberapa kurir yang sedang melakukan perdagangan gelap dan berusaha untuk tidak ketahuan oleh para polisi. Namun salah seorang pekerja bernama Sravanan menghidupkan musik dengan volume yang cukup kencang. Lalu ia ditegur si supir untuk memastikan radionya. Sravan menolak dan ia pun memukul supir tersebut. Lalu temannya yang bernama Manimaran pun kemudian turun lalu memukul kepala Sravan hingga pingsan. Tak lama kemudian polisi pun datang dan Manimaran terpaksa melarikan diri. Sravan yang pingsan di atas truk, dan film kemudian bergeser ke 15 tahun kemudian di rumah Gana Murti, seorang politisi di daerah Metupalayam yang sangat terkenal. Dia memiliki seorang putri yang bernama Parvati. Sayangnya Parvati menghabiskan hari-harinya tenggelam dalam kesedihan karena adik laki-lakinya yang bernama Saravanan telah kabur dari rumah 15 tahun yang lalu dan sampai saat ini dia belum juga kembali pulang ke rumah. Namun anggota keluarganya menguatkan Parvati dan meyakinkannya bahwa keajaiban itu mungkin terjadi suatu hari nanti dan Saravanan pasti akan pulang. Keesokan harinya, Gana datang ke proyek ilegal pembangunannya di tengah hutan karena dia mendengar bahwa proyeknya mendapatkan kasus dan semua warga yang bekerja padanya menjadi cemas karena akan kehilangan tempat tinggalnya. Tak lama kemudian datang sekelompok polisi yang membubarkan kerumunan tersebut karena proyek tersebut terhambat yang disebabkan oleh Manimaran. Tak hanya itu, Manimaran juga memancing amarah Gana lalu dipisahkan oleh orang-orang yang ada di sana. Malam harinya, Parvati mendapatkan mimpi buruk. Di dalam mimpi tersebut, dia melihat bahwa saudaranya Sarvanan tewas tenggelam ke dalam lumpur hisap. Lalu ia terbangun dan di kamar lain. Gana Murti mendapatkan informasi bahwa anaknya yang hilang telah ditemukan. Besoknya dia pun bersama bawahannya mendatang pergi ke tempat Sarvanan berada. Dan saat di dalam mobil, Gana diperingatkan oleh polisi yang menghubunginya semalam untuk mengecek asli atau palsu orang yang mengaku Sarvanan tersebut. Karena orang tersebut seringkali terjerat beberapa kasus karena menipu banyak orang dan berprofesi sebagai pemandu wisata, tetapi sebenarnya dia hanya ingin menipu para turis saja. Suatu hari sehabis menipu seorang turis wanita dan membawanya ke sebuah hotel, dia melihat ada seorang polisi yang sedang mengamatinya, lalu dia pun berlari namun akhirnya tertangkap karena menerima pukulan di kepalanya hingga dia pun pingsan. Di rumah sakit, Gana Murti melihat si pria tersebut yang bernama Vicky. Vicky juga saat itu tersadar dari pingsannya dan dia lalu menangis meminta maaf kepada Gana Murti. Lalu saat di luar ruangan, Gana Murti disarankan oleh polisi untuk melakukan tes DNA terlebih dahulu, tetapi Gana Murti menolaknya. Dia percaya bahwa itu adalah anaknya yang hilang 15 tahun yang lalu karena dia melihat tanda lahir di leher Vicky. Kemudian, Gana Murti pun membawa Vicky ke rumahnya. Setibanya di rumah, Vicky disambut oleh semua orang, namun Parvati malah menghindar dari adiknya. Kemudian Vicky diantar ke kamar untuk beristirahat. Di dalam kamar, Saravanan Vicky mengetahui semua informasi penting tentang Saravanan, mulai dari hobinya dan juga nama pacarnya. Namun saat dia sedang asik melihat-lihat, ibu dari Gana Murti malah memergokinya dan beruntung ibu istri Gana Murti datang yang membuat si nenek hampir mengungkapkan kecurigaannya bahwa itu bukan Saravanan yang asli. Keesokan harinya di sebuah kuil terlihat bahwa Vicky dan keluarganya sedang melakukan doa bersama. Lalu tidak lama kemudian pacar Saravanan yaitu Sarjana yang langsung menghampiri Vicky dan meluapkan seluruh rasa kangennya akan sosok Saravanan yang ia cintai. Scene kemudian berpindah ke rumah Manimaran. Di sana dia melihat sedang sibuk mengurus masalah di proyeknya. Lalu salah seorang dari anak buahnya memberitahukan kabar bahwa Saravanan telah kembali ke rumah. Keesokan harinya saat Vicky sedang menyajikan teh ke setiap anggota keluarganya, malah kedatangan tamu yang ternyata itu adalah Manimaran. Namun kehadiran Manimaran malah membuat Parvati kesal dan langsung melabrak Manimaran.
Kemudian Vicky yang mengetahui bahwa keluarganya memiliki masalah dengan Manimaran malah menjadi kesal lalu memukul Manimaran berulang kali. Manimaran pun ikut kesal lalu dia pun memutuskan untuk pergi. Kemudian semua keluarga Saravanan pun masuk ke dalam rumah dengan wajah yang kesal. Lalu saat Vicky masuk ke dalam rumah, dia menghampiri si nenek dan mengambil papan tulis milik si nenek dan di papan tersebut terlihat bahwa tulisan yang ditulis si nenek adalah "dia bukan". Namun, Vicky yang melihat tulisan tersebut berpura-pura bingung tentang apa yang dimaksud si nenek agar penyamarannya tidak terbongkar. Suatu hari, Vicky dan Sanjana sedang memperhatikan Parvati yang sedang menunggangi kuda dengan raut wajah yang muram. Tidak lama kemudian, mereka berdua dihampiri oleh Paman Marimutu yang dulu pernah mengajari Saravanan kecil cara menunggangi kuda. Namun di tengah obrolan mereka tidak sengaja Vicky keceplosan dan bilang bahwa kuda di samping si Paman adalah punyanya. Lalu si Paman memberitahu bahwa kudanya sudah mati. Vicky yang mendengarnya pun pura-pura lupa ingatan karena benturan di kepalanya. Kemudian si Paman pun mengajak Vicky untuk menunggangi kudanya. Namun terlihat bahwa Vicky tidak bisa membuat kuda tersebut berjalan. Parvati pun datang menemuinya dan langsung menyebutkan nama kuda tersebut yang membuat si kuda berlari kencang dengan Vicky bersamanya. Sun kemudian kembali ke rumah di mana terlihat bahwa kaki Vicky keseleo namun Parvati terlihat tidak peduli dengannya. Tak lama kemudian Sanjana pun datang menjenguk dan merawatnya. Kemudian datang pula Karan yang merupakan seorang polisi kenalan dari Parvati sekaligus teman masa kecil Saravanan. Ternyata maksud kedatangan Karan ke rumah tersebut untuk mengajak Vicky berbicara sambil berkeliling. Kemudian mereka pun tiba di sebuah hutan dan kata Karan hutan tersebut merupakan tempat yang sering mereka datangi sewaktu kecil dulu. Vicky yang mendengarnya juga berusaha untuk berakting semampunya agar tidak dicurigai oleh Karan. Tidak cukup di situ, Karan juga menanyai berbagai pertanyaan lalu dijawab balik oleh Vicky walau terlihat dia sangat tegang. Kemudian Karan bertanya siapakah dirinya. Dan menamparnya lalu Karan bilang ke Vicky bahwa Saravanan selalu memanggilnya dengan sebutan Bonda, bukanlah Karan. Mendengar hal tersebut, Vicky pun berpura-pura untuk pingsan. Vicky yang pingsan tadi pun dibawa ke rumah sakit dan di sana mereka diperingati dokter untuk tidak membuat orang yang lupa ingatan untuk mengingat masa lalunya. Keesokan harinya Vicky dan Sanjana sedang berjalan-jalan di kebun milik ayah Vicky menggunakan mobil jeep. Di perjalanan Sanjana bertanya kepada Vicky tentang perasaannya selama ini. Namun Vicky terlihat seperti tidak peduli dengan pertanyaan tersebut. Sanjana pun marah lalu memutuskan untuk menurunkannya. Kemudian Vicky pun berusaha untuk membuat Sanjana tidak marah lagi kepadanya dengan memeluknya dan semenjak hari itu hubungan mereka pun semakin dekat. Suatu hari Karan datang ke kantor polisi untuk menemui atasannya yang menangani kasus hilangnya anak Ganamurti. Karan mengatakan kepada atasannya bahwa dia curiga bahwa itu bukanlah Saravanan yang asli. Namun kepala polisi tersebut bilang bahwa hasil tes DNA Karan dan Ganamurti 100% cocok. Scene kemudian berpindah memperlihatkan Vicky sedang berjalan menghampiri nenek Saravanan. Vicky kemudian mengambil papan tulis milik si nenek dan ternyata di papan tulis tersebut tertulis kalau dia bukan Saravanan. Vicky yang melihatnya pun menghapus tulisan tersebut dan mengambil papan tulis milik si nenek. Tak hanya itu, dia juga mengancam bahwa dia akan membunuh si nenek jika memberitahukannya kepada orang lain. Siang harinya, Vicky terlihat sedang menemui kepala polisi di rumahnya di mana si polisi meminta bagiannya dari harta Ganamurti. Kemudian dari percakapan mereka terungkap bahwa selama ini Vicky memanglah bukan Saravanan dan dia telah bekerja sama sebelumnya dengan kepala polisi tersebut untuk memeras harta Ganamurti. Di malam harinya terlihat bahwa Parvati sehabis membujuk ayahnya untuk makan namun ayahnya tetap menolak untuk makan. Lalu datanglah Vicky yang kemudian membujuk Ganamurti untuk makan. Dan dia mengatakan bahwa sebelumnya dia sudah sangat percaya diri bisa mengajak ayahnya makan di depan Parvati. Ganamurti pun setuju untuk makan dan hal tersebut membuat Parvati sedikit kaget. Keesokan harinya Vicky bertemu dengan si bocil dan memperhatikannya. Vicky bertanya untuk apa dia kesini padahal hari ini hari libur sekolah. Si bocil kemudian menjawab bahwa dia ingin memberikan Parvati buah asam karena Parvati sangat menyukai buah tersebut. Mendengar hal itu wajah Vicky pun menjadi senang. Malam harinya Parvati sangat dikejutkan dengan acara ulang tahunnya yang diadakan oleh keluarganya. Kemudian Vicky memberikan sebuah hadiah untuk Parvati yang ternyata isinya adalah buah asam yang dia ambil dari si bocil. Karena sangat senang menerima hadiah tersebut, Parvati dan Vicky pun mulai saat itu menjadi akrab. Kemudian saat pesta sedang berlangsung, datanglah si kepala polisi yang ternyata kedatangannya ke sana untuk bertemu dengan Ganamurti dan membicarakan hal penting di dalam ruangan Ganamurti. Di sana kepala polisi mengatakan kepada Ganamurti untuk memberinya bantuan dana karena untuk biaya pemalsuan DNA sangatlah mahal.
Ganamurti pun memberikannya uang dan memperingatkan si polisi untuk tidak meminta uang lagi kepadanya. Setelah mendapatkan uang tersebut, polisi itu pun pergi dan Vicky yang berada di bawah melihat Ganamurti dengan muka yang sangat kesal. Keesokan harinya, Parvati mengajak Vicky untuk berjalan-jalan di kampung yang ayahnya pertahankan agar warga tersebut tidak diusir dari tempat tinggalnya. Setelah berkeliling di sana, Vicky pun memutuskan untuk pulang terlebih dahulu dan saat di perjalanan pulang, mobil Vicky ditabrak oleh truk dari sisi kiri mobil yang membuat mobil Vicky jatuh ke dalam jurang. Beruntungnya sebelum mobil tersebut jatuh, Vicky terlebih dahulu keluar dari dalam mobil lalu dia pun melaporkan hal tersebut kepada Bonda. Namun laporan percobaan pembunuhan itu disangkal oleh Bonda karena menurutnya Vicky hanya berbohong saja dan tidak ada bukti khusus yang menguatkan laporannya. Lalu setibanya di rumah Vicky ditanyai apa yang terjadi padanya. Lalu Ganamurti mengaitkan apa yang dialami oleh Vicky adalah ulah dari lawan politiknya. Keesokan harinya si kepala polisi tadi menelpon Ganamurti karena ada sesuatu yang dia butuhkan darinya dan memintanya untuk datang ke rumahnya. Saat di dalam rumah, si polisi meminta kepada Ganamurti untuk memberinya 2 crore agar pemilihan tersebut semakin lancar dan si polisi mengatakan bahwa percakapan mereka sudah ia rekam sedari tadi. Melihat dirinya dalam ancaman, Ganamurti pun berniat untuk menyerang si polisi. Namun dia memiliki sebuah pistol dan langsung menodongkan pistol tersebut ke arah Ganamurti. Kemudian saat si polisi lengah, Ganamurti langsung menembakkan pistol tersebut ke arah si polisi yang membuatnya tewas di tempat. Lalu tidak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang merupakan mobil dari Manimaran. Lalu Manimaran pun tiba di sana dan tak melihat keberadaan orang satupun di dalam rumah tersebut dan dia malah menemukan bercak darah di lantai. Lalu dia melihat sebuah mobil berjalan dan berusaha mengejarnya. Namun mobil tersebut keburu hilang dari pandangannya dan bersembunyi di semak-semak. Lalu Manimaran terus berjalan hingga perbatasan dan saat mobilnya dicek oleh para polisi, dia menemukan mayat si kepala polisi di dalam bagasi mobil. Kemudian saat di rumah Ganamurti, Karan mengabarkan berita pembunuhan tersebut namun tak mendapatkan bukti apapun dan dia pun berniat untuk pergi ke TKP untuk mencari barang bukti lainnya. Vicky yang menyadari bahwa data pribadinya ada di rumah tersebut menjadi cemas dan mencari jalan pintas ke sana sebelum Karan tiba terlebih dahulu. Namun mereka berdua tiba di sana dan di saat yang bersamaan Vicky dicurigai oleh Karan karena datang ke TKP. Namun Vicky menyangkalnya bahwa dia datang karena tak percaya orang yang dekat dan sangat dia kenal bisa terbunuh begitu saja. Lalu mereka masuk ke kamar polisi dan menemukan sebuah tas hitam. Di sana Vicky melihat tas tersebut namun Karan terlebih dahulu mengambilnya dan pada saat tas itu dibuka tidak ada apapun di dalamnya. Vicky pun nampak lega namun bingung juga kemana berkasnya menghilang. Lalu terungkap bahwa yang mengambil berkasnya tersebut adalah Ganamurti dan disimpannya di dalam rumah. Keesokan harinya, 2 orang warga desa datang ke rumah Ganamurti untuk melaporkan bahwa bocil yang sering datang ke rumahnya ditemukan tewas karena tersengat pagar listrik. Parvati pun sangat terpukul dengan kepergian muridnya, lalu tidak lama kemudian datanglah orang yang ingin membangun proyek di sana. Parvati sangat marah dengan orang tersebut karena memasang pagar listrik bertekanan tinggi dan dia pun kesal karena ulah orang tersebut. Melihat bosnya diperlakukan tidak baik, salah seorang anak buahnya pun ingin memukul Parvati, namun dihentikan oleh Vicky yang langsung membanting orang tersebut ke tanah. Lalu semua anak buah orang tersebut pun berusaha menyerang Vicky dan dengan amarahnya dia menghabisi setiap anak buah orang tersebut satu persatu walau hanya sendirian saja. Vicky yang marah kemudian merusak pagar listrik dengan melemparkan salah seorang lawannya. Karena melihat kengerian dari seorang Vicky, pemilik proyek tersebut pun memutuskan untuk pergi dari sana. Saat di rumah, Vicky mengobrol berdua bersama Parvati, lalu Parvati memberikan Vicky sebuah gelang dari benang suci yang dia simpan selama 15 tahun dan Vicky sangat senang bercampur rasa malu karena menerima gelang tersebut. Lalu, saat tengah malam, Vicky menulis surat yang berisikan pengakuannya yang mengatakan bahwa dia bukanlah Saravanan melainkan Vicky dan menaruh surat tersebut ke meja Parvati. Saat ingin pergi, dia bertemu dengan si nenek dan Vicky langsung meminta maaf lalu mengaku bahwa dia bukanlah cucunya yang hilang dan Vicky pun pergi dari rumah tersebut. Namun baru beberapa langkah saja tiba-tiba lampu di rumah tersebut mati dan Vicky merasa ada yang janggal. Ia lalu memutuskan untuk masuk ke dalam sana dan benar saja dia memergoki beberapa orang misterius yang masuk ke rumah tersebut. Lalu tanpa pikir panjang, Vicky langsung menghajar orang-orang misterius itu hingga membuat kegaduhan dan membangunkan semua orang di sana. Ganamurti lalu mencari skring listrik untuk dihidupkan kembali sementara istrinya menelpon Karan. Ia meminta Karan untuk segera datang.
Kemudian saat lampu sudah hidup, Vicky melihat salah satu wajah dari pelaku yang berusaha kabur. Dan sayangnya para pelaku tersebut berhasil kabur. Lalu Karan pun datang saat para pelaku sudah kabur. Besok harinya Vicky mendatangi rumah Manimaran. Dan di sana dia sangat marah dengan Manimaran karena menurutnya dialah yang mengirim orang misterius untuk membunuh keluarganya. Manimaran pun marah kembali karena dia sebenarnya tidak melakukan itu. Dan namanya juga telah kotor karena dituduh melakukan pembunuhan yang berakibat pada pemilihannya yang gagal, lalu dia pun pergi dengan kesal meninggalkan Saravanan. Di rumah dia bertanya kepada ibunya bagaimana dia bisa kabur saat itu. Ibunya bercerita bahwa saat itu Saravanan remaja sedang kesal dan mengambil beberapa uang dari lemari, lalu memutuskan untuk pergi namun dicegah oleh keluarganya dan si nenek juga ikut serta, tapi tanpa sengaja Saravanan mendorong neneknya hingga jatuh ke tangga dan hal itulah yang mengakibatkan si nenek lumpuh. Vicky pun tidak hanya bertanya kepada satu orang saja, dia bertanya kepada semua orang termasuk pacarnya. Menurut pacarnya, dia hilang pada saat itu dan tak pernah kembali lagi hingga 15 tahun. Lalu di saat dia sedang berjalan-jalan, Vicky tiba di tempat kejadian di mana dia hampir terbunuh. Dan menelusuri jalan tersebut, kemudian dia melihat ada kamera pengawas yang terpasang di salah satu bangunan pinggir jalan. Lalu dia pun meminta izin untuk mengecek ciri-ciri dari truk yang menabraknya waktu itu. Lalu setelah mendapatkan informasi tersebut, dia langsung datang ke sebuah bengkel truk dan di sana dia bertemu si pemilik mobil yang langsung lari ketika melihat wajah Vicky. Vicky pun tidak tinggal diam dan langsung mengejarnya hingga ke sebuah pabrik tua. Di sana Vicky melihat orang yang menyusul ke rumahnya, lalu orang-orang tersebut pun langsung menyerang Vicky yang sendirian. இன்னைக்கு செஞ்சிருவோண்ணே. Vicky pun langsung datang ke rumah Sudakar saat itu juga bersama para anak buah Sudakar yang sudah dia beri pelajaran. Dan tepat pada waktu itu di sana juga ada sarjana anak Sudakar dan Karan yang sedang menyelidiki kasus penyerangan semalam. Saat di sana, Vicky langsung mengungkapkan kepada Karan kalau penyerangan tersebut didalangi oleh Sudakar. Namun Karan tidak percaya begitu saja dan didukung dengan pengakuan dari sang supir truk yang bilang bahwa dia tidak kenal dengan Sudakar sama sekali. Lantas Vicky pun diusir dari sana oleh Karan, namun dia tetap memaksa untuk mengungkapkan identitas si pelaku dengan mengambil telepon genggam milik si supir. Lalu di saat itu juga dia menelpon nomor milik Sudakar. Handphone milik Sudakar pun berbunyi, lalu dia mengungkapkan bahwa kedatangan Saravanan membuat dirinya di ujung tanduk karena ayah Saravanan lebih memilih Vicky untuk menjadi kandidat pemilihan berikutnya daripada dirinya. Mendengar pengakuan tersebut, Sudakar pun dibawa ke kantor polisi. Sanjana yang melihat ayahnya berbuat seperti itu merasa tidak percaya, lalu Vicky datang untuk menghibur Sanjana, namun pada saat itu Sanjana benar-benar sedang ingin sendirian. Kemudian saat Vicky ingin pergi, Sanjana memberikan kunci motor Vicky yang dia ambil diam-diam saat hari ulang tahunnya ke-15 tahun. Karena dia berpikir jika dia mengambilnya, Vicky akan pulang mendatanginya, namun dia sama sekali tidak datang. Kemudian Vicky mendatangi Ganamurti lalu mengungkapkan jati dirinya yang bukan Saravanan. Dan dia langsung menceritakan semua kecurigaannya kepada Ganamurti bahwa Saravanan sebenarnya dibunuh olehnya. Dan bukan hilang begitu saja. Ia lalu menguburnya di dekat hutan, kemudian dia sebenarnya melarang pembangunan karena dikhawatirkan para pekerja menemukan jasad Saravanan dan dirinya akan ditangkap. Lalu dia mengatur rencana lain seolah-olah Saravanan kembali pulang dengan bernegosiasi bersama kepala polisi untuk menggantikan anaknya. Ganapurti kemudian memberikan sekoper uang kepada Vicky untuk tutup mulut. Namun Vicky menolaknya. Lalu Ganapurti pun menodongkan pistol kepada Vicky dan dengan sigap Vicky membuat pistol tersebut terlempar dari genggaman Ganamurti. Tak lama kemudian, Padma, istri Ganamurti datang dan saat Vicky bilang bahwa Ganamurti membunuh Saravanan, wajah dari Padma terlihat tidak kaget sama sekali. Dan saat itu juga Vicky pun tersadar bahwa yang menipu sebenarnya adalah keluarga tersebut dan bukanlah dirinya yang menipu keluarga itu selama ini. Lalu Parvati datang dan mengungkapkan kejadian yang sebenarnya. Saat itu Ganamurti baru saja pulang sehabis kerja dan melihat anaknya Saravanan sedang bersantai-santai, lalu memukulnya. Kemudian kakaknya Parvati mendatangi Saravanan di kamarnya dan memarahinya karena menjadi pecandu narkoba. Saravanan yang sedang berada di bawah kendali obat-obatan pun berusaha mencekik Parvati. Lalu Parvati mengambil sebuah benda tajam dan menebaskannya tepat di leher Saravanan. Sontak Parvati pun panik dan memanggil ayahnya yang langsung menghilangkan jejak Saravanan seolah-olah dia kabur dari rumah. Karena Vicky sudah mengetahui kebenarannya, Ganamurti pun berniat membunuhnya demi menyelamatkan putrinya dan keluarganya, namun Parvati melarang ayahnya untuk membunuh Vicky dan membiarkan Vicky hidup. Lalu tidak lama kemudian terdengar dari arah luar bahwa para warga sedang bersorak kepada Ganamurti karena anaknya berhasil membuat proyek pembangunan di sana dibatalkan. Namun pada saat itu Vicky diam-diam sudah pergi entah kemana.
Kemudian scene berpindah ke sebuah stasiun kereta. Di sana Parvati bertemu dengan Vicky yang berniat untuk pergi dari kehidupan keluarganya, tapi dia sangat sedih sekali untuk meninggalkan keluarga tersebut. Karena sebelumnya Vicky hanyalah anak yang tumbuh di jalanan tanpa kasih sayang orang tua, dan saat dia masuk ke keluarga tersebut, Vicky merasakan arti dan perasaan keluarga yang sesungguhnya. Parvati pun menangis mendengarnya, lalu sebelum pergi dia mengajak Vicky untuk kembali pulang dan dia pun pergi mengucapkan selamat tinggal untuk Vicky. Sambil menahan tangisnya, Parvati berjalan menjauhi Vicky, tapi tiba-tiba Vicky berjalan mendahuluinya dan masuk ke dalam mobil Parvati, yang artinya Vicky pun mau pulang bersama Parvati ke keluarga tersebut, dan film pun selesai. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir, dan dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat. Sehat selalu dan wassalamualaikum.